wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk video simulasi kali ini saya akan mensimulasikan sebuah rangkaian elektropneumatik. Jadi dia ini semacam mesin bor. Seperti ini bentuknya, skemanya. Jadi dia ada menggunakan 4 silinder ya, kita bisa lihat. Ada silinder A, B, C, dan D. Ada 4 silinder. Untuk deskripsi masalahnya bahwa pada proses pembuatan lubang benda kerja, setelah benda terjangkram, maka dilakukan pengeboran tahap bekerja. Setelah dilakukan pengeboran, maka dilanjutkan penghalusan pada lubang hasil pengeboran tersebut. Proses ini bekerja dengan satu siklus. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini juga adalah diagram pemindahannya atau displacement step diagram. Ada 4 buah silinder. Saat start ditekan, silinder yang bekerja pertama kali adalah silinder D atau yang mencengkram ini. Dia mencengkram benda terlebih dahulu. Setelah dia mencengkram, maka silinder A yang akan bergerak maju atau mengebor. Dan setelah mengebor dia akan kembali lagi. Nah, setelah dia kembali lagi, maka silinder B yang akan aktif. Jadi silinder B akan memindahkan benda kerja ini, dia memindahkannya ke sebelah sini. Kemudian setelah dia memindahkannya, maka silinder C yang akan aktif. Silinder C ini yang akan menghaluskan tadi yang sudah dibor ya. Dia menghaluskan, kemudian setelah dihaluskan dia kembali ke posisi semula. Setelah dia kembali ke posisi semula, silinder B ini kembali bergerak mundur atau bergerak ke posisi semula lah. Dan setelah silinder B ini kembali ke posisi semula, maka benda ini atau silinder D ini akan berhenti mencengkram. Nah, dari displacement step diagram dan juga deskripsi masalah, dapat kita simpulkan bahwa untuk kerja atau siklus untuk mesin kerja ini dia itu D+, A+, A-, kemudian B+, kemudian C+, C-, kemudian B-, dan yang terakhir D-, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita simulasikan di aplikasi Festo Fluid Sim-nya. Nah, untuk rangkaiannya, untuk kerja seperti berikut, di sini sudah saya siapkan. Jadi ini ada rangkaian yang sudah saya buat. Jadi kita gunakan kontrol tidak langsung. Jadi di sini kita gunakan relay, ada 8 buah relay dan juga 8 buah valve solenoid. Di sini ada 4 buah silinder. Nah, mungkin langsung aja kita langsung buat di aplikasi Fluid Sim-nya. Nah, saya buat dulu untuk rangkaian pneumatiknya. Di sini ada saya double acting. Ada double acting, katup 5/2 dan juga kompresor. Nah, saya rangkai dulu terlebih dahulu. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa di sini sudah jadi ya. Jadi sini langsung saya berikan label untuk pneumatiknya, actuating valve solenoidnya. Jadi untuk katupnya ini kita gunakan untuk posisi actuasi solenoid. Jadi Y1, Y2 kita urut saja sampai Y8. Dan di sini untuk silindernya kita gunakan label juga, ada A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Kita sesuaikan saja namanya dengan silindernya ya, silinder A, B, C, dan D. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk rangkaian pneumatiknya. Untuk rangkaian kontrolnya sendiri seperti ini. Ya, kita akan buat seperti ini. Kita buat kontrol tidak langsung. Jadi langsung saja kita buat.
Oke, seperti ini untuk bentuk rangkaian kontrol elektroniknya atau electricity-nya. Jadi sini ini adalah relay, semua relaynya. Jadi di sini dia yang mengerjakan logika untuk kerja ya. Tadi kerjanya itu dia kerjanya the plus yang pertama, dia the plus, A plus, A minus, B plus, C plus, C minus, B minus, D minus. Seperti ini ya untuk siklus kerjanya. Nah, di sini ini adalah valve solenoidnya yang terhubung dengan silinder. Langsung saja kita simulasikan. Kita langsung saja. Oke, mungkin saya di sini kita kecil dulu. Nah, sini. Oke. Nah, saya simulasikannya bahwa dia kerjanya itu nah, untuk kerjanya itu dia ada plus dulu, baru A plus, A minus, B plus, C minus, B minus, B minus, D minus. Nah, saya rubah dulu simulasinya, waktu simulasinya agar kita bisa lihat nanti kerjanya. Nah, saat saya tekan tombol start, maka pertama-tama silinder dia akan maju atau mencengkram benda kerja. Nah, setelah dia mencengkram, maka saya perlambat lagi. Nah, saya tekan tombol start, maka silinder dia akan mencengkram. Setelah mencengkram, maka silinder akan mengebor ke bawah dan dia akan kembali lagi. Nah, setelah dia kembali, maka silinder B mendorong benda kerjanya dan silinder C akan menghaluskan benda dan dia akan kembali lagi. Setelah menghaluskan, maka dia akan kembali. Ya, mohon maaf, sepertinya ada yang salah. Kita lihat dulu dan di mana. Dia tidak bisa balik ya. Oh ya, di sini ada salah. Di sini ya. Kita tambahkan di sini keempat. Nah, kita coba lagi. Dia maju, jengkram, kemudian dia mengebor, kemudian dia kembali, kemudian dia memindahkan, kemudian dia menghaluskan, kemudian kembali, kemudian silinder B akan mengembalikan benda kerja ke tempat semula, dan yang terakhir benda berhenti di jengkram. Nah, seperti itu. Nah, saya stop. Untuk menghentikan siklusnya kita tekan tombol stop dan kita start lagi untuk memulai siklus barunya. Nah, dia ada plus, kemudian A plus, kemudian A minus,
kemudian B+, kemudian C+, kemudian C-, B-, dan yang terakhir D-. Nah, mungkin seperti itu untuk simulasi mesin kerja bor dengan menggunakan 4 buah silinder, mesin bor dan juga mesin penghalusnya. Nah, seperti ini untuk bentuk rangkaian pneumatik dan juga rangkaian kontrol electricity-nya. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja untuk simulasi dari mesin kerja seperti ini. Nah, saya coba satu kali lagi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk simulasi mesin kerja bor dan penghalus dengan 4 buah silinder. Oke, kemudian kita lanjut di satu lagi untuk simulasi tugas ya. Jadi kita akan gambarkan rangkaian elektropneumatik berikut ini seperti ini. Jadi ini rangkaian pneumatik dan ini rangkaian kontrolnya. Kita bisa lihat sendiri dia menggunakan katup 5/2 double acting cylinder. Kemudian di sini ada katup 3/2 untuk kontrol kompresornya. Ada air service unit. Kemudian untuk katup 5/2 untuk aktuasi kirinya di sini kita bisa lihat bahwa dia menggunakan 3 buah jenis, yaitu valve solenoid, kemudian pilot dan juga manual aktuasi. Nah, untuk aktuasi kanannya dia menggunakan spring retro. Sedangkan untuk rangkaian kontrolnya di sini dia menggunakan untuk mengontrol solenoidnya. Di sini ada 2 saklar, ya saklar 1. Dia ini untuk detent switch dan ini S2-nya nanti untuk mengontrol katup 5/2-nya. Nah, mungkin langsung saja kita buat di aplikasi phase evolution-nya, yaitu double acting tadi, kemudian katup 5/2, kemudian katup 3/2, kemudian kompresor, air service unit. Nah, saya rangkai terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk bentuk rangkaian yang ini ya, yang kita akan narasikan bagaimana cara kerjanya. Ini di sini untuk katup 3/2-nya kita gunakan initial position yang pertama, kemudian manually yang ini. Kemudian untuk rack aktuasi kita gunakan spring retro. Untuk katup 5/2 gunakan manually dan juga solenoid atau elektrisalinya dan juga pilot. Untuk rack aktuasinya kita gunakan spring retro. Nah, lanjut kita buat ke rangkaian kontrolnya. Tambahkan valve solenoid. Nah, kita beri nama 1Y. Ini juga kita sesuaikan, kita beri nama 1Y. Ini kita beri nama saja 1A. Nah, seperti ini. Kita centang yang display quantity yang di force ya, T-nya. Nah, kita sesuaikan ya, saya geser dulu. Nah, ini udah sama ya, sudah sama bentuknya. Jadi langsung saja kita simulasikan dan saya narasikan cara kerjanya. Oh ya, di sini masih ada connection. Oke, jadi dia di sini langsung aktif ya untuk katup 3/2-nya langsung aktif. Jadi untuk mematikannya kita tinggal menekan seperti ini. Nah, dia mati. Kita hidupkan, kita tinggal tekan seperti ini.
Nah, kita aktifkan, saya beri nama dulu S1 dan ini S2. Nah, saya aktifkan dulu S1-nya. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja kita coba tekan S2. Nah, dia maju ya. Nah, di sini kita kontrol dengan menggunakan tombol S2-nya. Nah, kita bisa atur. Nah, di sini tinggal kita mainkan saja untuk tombol S2-nya untuk mengatur maju mundurnya piston kita. Nah, kita tekan terus, dia akan tertahan. Nah, jadi mungkin ini saja untuk mengenai sistem kerja dari rangkaian seperti ini. Nah, saat saya matikan katup 32-nya atau saya tekan, nah di sini dia tidak akan bekerja ya, karena tidak adanya aliran udara yang masuk ke pistonnya. Nah, jadi saya aktifkan. Nah, seperti ini. Jadi mungkin seperti itu saja untuk simulasi tadi, baik dari tadi mesin kerja 4 buah silinder, mesin bor dan pengalus dengan 4 silinder, dan juga untuk narasi bagaimana cara kerja dari rangkaian tersebut atau rangkaian seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang baik atau keliru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.